بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita semuanya, dan juga atas kesempurnaan sifat yang Dia miliki. Karena Allah itu dipuji dan disanjung dengan sanjungan yang sempurna, karena Dia memiliki dua perkara yang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang pertama, kesempurnaan sifat. Yang kedua, kesempurnaan nikmat. Maka dengan sebab itulah Dia pantas untuk dipuji dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Nah, pada pagi menjelang siang ini kita akan membahas bab ke-36 dari kitab Tauhid. Itu bab tentang riya. Riya adalah lawan daripada keikhlasan. Keikhlasan artinya seorang beramal karena berharap berjumpa dengan Allah dan ingin mendapatkan tempat yang mulia di surga nanti. Itulah keikhlasan. Dan keikhlasan itu didukung oleh 4 perkara. Yang pertama, meyakini bahwa semua amal kita ini meyakini bahwa semua amal kita pasti dibalas oleh Allah saja. Tidak ada yang membalasnya kecuali Allah. Yang kedua, kita meyakini bahwa amal kita hanya dihisap olehnya. Artinya kita akan kembali kepada Allah untuk dihisap oleh Allah saja. Yang ketiga, zuhud dari pujian dan sanjungan orang lain dalam beramal kebaikan. Artinya tidak butuh sanjungan orang. Yang keempat, berusaha melawan ketamakan terhadap dunia yang berlebihan sehingga melalaikan kita dari ibadah. Inilah 4 perkara yang mendukung keikhlasan, yang otomatis itulah perkara-perkara yang akan meminimalisir atau mengalahkan riya dan sum'ah serta ujub di dalam diri kita. Apa 4 perkara tadi? Yang pertama apa? Meyakini bahwa yang membalas amal kita hanya Allah. Yang kedua, meyakini bahwa amal kita hanya dihisab oleh Allah. Yang ketiga, zuhud terhadap apa? Pujian dan sanjungan orang. Artinya tidak butuh kepada pujian orang lain. Yang ketiga, yang keempat, berusaha melawan ketamakan terhadap dunia yang berlebihan. Antum tahu kenapa rusak para ulama dari kalangan orang-orang Yahudi? Karena terlalu tamak terhadap
popularitas dan juga harta dan kedudukan. Maka demikianlah kita melawan riya itu dengan 4 perkara tadi. Di sini disebutkan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan riya adalah melakukan suatu amal ibadah supaya dilihat oleh manusia sehingga mereka memujinya, atau berbuat baik karena ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, seperti melaksanakan sholat, sedekah, dan yang lainnya. Masuk ke dalam riya adalah sum'ah, yaitu melakukan suatu amal ibadah agar didengar oleh manusia. Ini terjadi pada ibadah-ibadah yang sifatnya bisa didengar, seperti membaca Al-Quran, menasihati manusia atau mengisi kajian, berzikir, dan lain sebagainya. Tentu di sini, ikhwan fillah azakumullah, jangan disalahfahami juga. Kalau begitu kita sholat di rumah saja, supaya tidak dilihat orang. Bukan begitu. Yang dimaksud oleh penulis adalah berkaitan dengan niat di dalam hati. Kalau niatnya tujuannya untuk mencari dan mendapatkan perhatian manusia semata, itulah yang disebut dengan riya. Tetapi kalau orang beramal secara terang-terangan dengan niat mengharap ridho Allah, sekaligus mengharap agar orang bisa mencontohi perbuatan baik itu, maka dia mendapat 2 pahala. Pahala amal itu sendiri dan pahala dakwah karena mencontohkan kebaikan kepada orang. Dan itu tidak masalah. Demikian juga baca Quran, demikian juga menasihati orang lain atau mengisi kajian. Kalau niatnya ingin dikatakan sebagai orang alim, ingin dikatakan sebagai ahli Quran atau qari'ul Quran, maka ini niat yang disebut dengan sum'ah. Tapi kalau dia niatnya baca Quran, ingin mencari ridha Allah dengan cara memperdengarkan kepada orang lain, maka ini tidak masalah. Bagaimana ada seorang sahabat yang sedang baca Al-Quran, kemudian Rasulullah SAW lewat depan rumahnya atau melewati rumahnya, kemudian Rasulullah SAW berdiri mendengarkannya. Lalu ternyata sahabat ini diberitahukan bahwa Rasulullah SAW berdiri di samping rumahnya untuk mendengarkan bacaannya. Apa kata sahabat ini? Seandainya aku tahu engkau mendengarkan bacaanku, maka aku akan terus membacakannya dengan suara yang indah. Dan ini tidak masalah. Ya, membaca Quran agar orang lain terenyuh itu bukan sum'ah. Agar orang lain merasa khusyuk itu bukan sum'ah. Sum'ah itu adalah dia membaca agar dipuji oleh orang lain. Nanti bisa saja salah paham sebagian orang, tidak mau jadi imam kalau suaranya bagus. Atau sebagian orang kalau jadi imam suaranya tiba-tiba jelek. Kalau ditanya kenapa suara kamu begitu bacaannya? Takut sum'ah Pak Ustaz. Salah. Bahkan ada orang baca Quran begini lagi sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini bertentangan dengan sunnah. Bukan begitu juga takut sum'ah itu. Takut sum'ah itu beramal dengan niat, bukan dengan suara sum'ah itu. Dengan apa? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senang mendengar orang yang bagus bacaan Qur'annya. Para sahabat memiliki suara-suara yang bagus. Baik, riya termasuk syirik kecil. Karena orang yang berbuat riya ini dia memaksudkan selain Allah dalam ibadahnya. Ini
amal ibadah yang pada dasar di awal perbuatannya dia berniat untuk Allah, tiba-tiba berubah di tengah jalan, itu namanya riya. Tapi kalau dari awalnya dia berbuat untuk manusia, ini bisa jatuh pada syirik besar. Ingat, misal ada orang datang sholat ke masjid ini, tujuannya untuk mendapatkan suara jemaah masjid dalam pemilihan desa, pemilihan kepala desa, pilkades ya. Ya. Dia sholat ke masjid ini, dia sholat ke masjid itu, hanya ingin dapat suara. Ini bisa-bisa jatuh dalam syirik besar atau mendekati syirik besar. Karena riya itu, orang datang sholat ke masjid ini tujuannya mencari ridho Allah. Ternyata di situ ada orang-orang yang melihat dan meliriknya, tiba-tiba dia berubah niatnya, senang karena dipuji orang. Ini namanya apa? Riya. Dan ini termasuk syirik kecil. Ketahuilah bahwa ikhlas kepada Allah merupakan asas atau pokok agama Islam, serta ruh dari tauhid dan ibadah. Ikhlas itu adalah ruh dari tauhid dan juga ibadah. Ikhlas itu adalah seorang hamba memaksudkan dengan semua amalnya karena mengharap wajah Allah, pahala dan karunia-Nya. Sehingga ia memenuhi rukun iman yang 6. Kemudian melaksanakan rukun Islam yang 5. Dan melaksanakan hakikat keimanan itu, yaitu ihsan. Dia memenuhi hak Allah dan hak hamba-hambanya, yakni dengan menyempurnakan semuanya itu, mengharapkan dengannya wajah Allah dan negeri akhirat. Itulah ikhlas, dan itu lawan daripada riya. Makanya orang yang paling mungkin beramal dengan keikhlasan itu ya ibu-ibu di rumah. Kenapa? Tidak ada yang memuji mereka di rumah. Sapu rumah, pel rumah, masak. Ya, mudah-mudahan tidak main musik juga gitu. Masak, guling-guling dia di rumahnya untuk menjaga kehormatan dirinya pun dia dapat pahala. Ya lelah dia berguling-guling. Kenapa tidak keluar, Bu? Takut gibahin orang di luar, Pak. Kenapa tidak keluar? Sudahlah di rumah aja nunggu suami. Ini dapat pahala dia. Dapat pahala. Dengan itu aja dapat pahala. Makanya ibu-ibu di rumah jaga kehormatan yang Allah berikan ini. Ini adalah merupakan salah satu keistimewaan ibu. Bahkan dia tidak buat apa-apa pun di rumahnya bisa dapat pahala kalau niatnya mencari ridho Allah berada di rumah. Kenapa? Karena Allah menyuruh mereka di mana? Di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Ini termasuk amal yang kadang orang meremehkannya. Orang yang ikhlas tidak mengharapkan dengannya riya, ingin dipuji manusia atau sum'ah atau riyasah kepemimpinan, tidak. Dan tidak juga mengharapkan hal-hal keduniaan. Dengan ini menjadi sempurna iman dan tauhidnya. Di antara hal yang sangat bertentangan dengan hal ini adalah riya dan beramal soleh agar dipuji serta diagungkan oleh manusia. Maka hal ini merusak keikhlasan dan tauhid seorang hamba. Riya merupakan penyakit kronis yang butuh kepada pengobatan serius. Melatih jiwa agar ikhlas, memerangi hawa nafsu agar bisa menolak bisikan-bisikan riya dan tujuan-tujuan yang rusak. Serta yang terpenting adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah dalam menolaknya. Mudah-mudahan Allah membersihkan iman seorang hamba dan meluruskan tauhidnya. Jadi yang terpenting adalah meminta pertolongan kepada Allah. Riya ini sangatlah halus. Dia seperti semut hitam yang merayap di atas batu hitam yang licin di malam yang gelap gulita. Itulah riya.
Ya. Maka oleh karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nabi SAW pun memohon pertolongan kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Atau setiap selesai sholat 5 waktu, Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika, syukrika wa husni ibadati. Kita mohon pertolongan. Makanya diisyaratkan oleh Allah dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in itu kita mohon pertolongan agar Allah membantu kita di dalam melaksanakan ibadah ini dengan sempurna. Dalil pertama yang dibawakan oleh penulis, surat Al-Kahfi ayat 110. Allah katakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilah kamu adalah sesembahan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka orang-orang musyrik yang mendustakan bahwa kamu adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian. Maka dari sini, barang siapa yang menyangka bahwasanya aku berdusta, maka bawakanlah yang semisal aku bawa. Sungguh aku tidak mengetahui perkara gaib yang aku kabarkan kepada kalian. Yang aku kabarkan kepada kalian berupa perkara-perkara yang telah lalu. Tentang apa yang kalian tanyakan, kisah Ashabul Kahfi, para penghuni gua, dan kabar tentang Dzulqarnain yang sesuai dengan kenyataan. Kalau bukan Allah yang beritahukan kepadaku, tentulah aku tidak mengetahuinya. Dan aku hanya kabarkan kepada kalian bahwa ilah kalian yang aku mengajak kalian untuk beribadah kepadanya adalah sesembahan yang satu, tiada sekutu baginya. Maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, yaitu mengharapkan pahala dan balasan yang baik darinya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh. Amal saleh adalah amal ibadah yang sesuai dengan syariat Allah. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabbnya, yaitu amal ibadah yang hanya diharapkan dengannya wajah Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Inilah dua perkara yang harus dipenuhi agar amal ibadah bisa diterima, yaitu ikhlas karena Allah semata dan benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam penjelasan Ibnu Katsir ini ada makna yang sangat dalam, bahwa orang-orang Quraisy itu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, yang kau sampaikan ini paling-paling yang kau baca-baca di kitab orang. Paling-paling yang kau pelajari lalu kau ceritakan kepada kami. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalian tahu aku seorang manusia biasa seperti kalian. Tak mungkin aku berbicara sesuatu yang gaib. Aku ini manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin gitu, yang mengetahui kejadian yang telah lalu atas izin Allah, bukan. Aku manusia biasa. Maka jika aku sampaikan kepada kalian tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, tentang hari kiamat yang ada dalam surat Kahfi itu, maka itu pastinya kabar yang diwahyukan kepadaku.
Kalau kalian masih dustakan juga, mana yang semisal dengan perkataanku ini yang bisa kalian datangkan? Ini makna di dalam ungkapan kul innama ana basyarum mislukum. Kemudian, dan sudah diwahyukan kepadaku bahwa sesembahan kalian itu cuma Allah, sesembahan yang Maha Esa, tidak ada yang lain. Kemudian disebutkan, maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya Allah, maka hendaklah dia lakukan dua hal. Dia ikhlas dalam beramal dan amalnya sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan, inti dari agama Islam ada pada dua prinsip. Pertama, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ibadah yang Dia syariatkan. Faham seperti ini? Saya ulangi ya. Inti agama Islam ada dua. Pertama, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Oke. Setelah itu ada orang-orang beribadah kepada Allah saja. Ya kan? Tetapi belum tentu selamat. Maka butuh perkara kedua. Ketika orang-orang beribadah kepada Allah semata, maka tidak boleh mereka beribadah kepadanya kecuali dengan syariat Allah. Karena ada orang beribadah kepada Allah saja, tapi bukan dengan syariat Allah. Itu maksudnya kedua. Maksud pertama apa? Loloskan dulu dari berhala. Ketika orang sudah lolos dari berhala, belum tentu selamat ibadahnya. Sampai dia memenuhi yang kedua. Apa yang kedua? Beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jelas sampai sini. Itu yang kedua. Contoh, ada orang beribadah kepada Allah tapi tidak diterima oleh Allah walaupun dia tidak menyembah berhala. Seperti ada dalam aliran Kristen itu orang-orang yang beribadah kepada Allah saja. Sholat 2 kali sehari. Tidak tahu Kristen apa, ada yang menamakan ortodoks. Apakah memang Kristen ortodoks itu begitu prakteknya atau tidak? Dan ada orang-orang Kristen begitu, yang murni ibadah. Ada juga orang beribadah kepada Allah cukup begini. La ilaha illallah, dia ngomong begini sudah dikatakan sholat, kata dia. Apa ini sesuai dengan syariat Nabi? Tidak. Jadi ada orang yang beribadah kepada Allah tapi dia campur ibadahnya dengan selain Allah. Ini syirik. Ada orang beribadah kepada Allah saja, tapi tidak mau mengakui syariat Rasulullah. Ini juga kufur. Tapi kalau dia mengaku syariat Nabi, tapi beribadah dengan cara orang lain, ini namanya bid'ah. Namanya apa? Bid'ah. Bisa dibedakan tiga-tiganya. Maka untuk menghapus 3 kesalahan ini, beribadahlah kepada Allah dengan 2 perkara tadi. Ikhlas dan mutabah. Saya ulangi lagi boleh? Jika seorang beribadah kepada Allah, di samping itu juga beribadah kepada selain Allah, ini namanya syirik. Jika orang beribadah kepada Allah saja, tidak berbuat syirik, tapi tidak mau mengakui syariat Nabi, ini namanya kafir. Kafir kepada Nabi. Kalau seorang beribadah kepada Allah, mengakui syariat Nabi, tapi dia tidak mengikuti cara Nabi dalam beribadah, ini namanya apa? Bid'ah. Namanya apa? Bid'ah. Dan untuk menghapus 3 kesalahan ini apa yang dilakukan? Beribadah dengan ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Ini sesuai dengan apa? Dan tidak beribadah kepadanya dengan bid'ah-bid'ah. Ini juga harus diperhatikan. Dan ini sesuai dengan firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak berbuat kesyirikan kepada Rabb-nya dalam beribadah kepadanya. Ini merupakan perwujudan 2 kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Maka
pada syahadat yang pertama kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, dan pada syahadat yang kedua kita bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah yang menyampaikan syariat darinya. Wajib kita untuk membenarkan berita beliau dan mentaati perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari perkara-perkara baru dalam agama, dan beliau kabarkan bahwa perkara-perkara baru itu adalah sesat. Ya. Kalau kita pakai bahasa sesat, tidak terima oleh orang. Mungkin mau digunakan bahasa keliru gitu. Tapi keliru kan belum tentu sesat. Iya enggak? Keliru belum tentu sesat. Ada orang keliru belum tentu sesat. Maka kita ikuti kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Karena ada orang menegur saya mengatakan, jangan katakan sesat Pak Ustaz. Kenapa? Itu tidak sesuai dengan psikis orang Indonesia. Terus dikatakan apa? Keliru. Kalau keliru kan orang yang keliru belum tentu sesat. Belum tentu masuk neraka orang yang keliru. Mana contohnya? Ada seorang meninggal dunia, dia takut diadab oleh Allah, dia suruh anak-anaknya membakar tubuhnya, jasadnya yang sudah meninggal itu, lalu jasadnya disebarkan ke lautan sana, ke lautan sini, agar Allah tidak mengadab dia hari kiamat nanti. Karena takut dibangkitkan oleh Allah, maka dia disuruh bakar anak-anaknya. Ketika ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti, kenapa kau lakukan itu? Dia tidak tahu kalau Allah itu mampu mengumpulkan abunya itu, lalu dibangkitkan kembali. Ditanya oleh Allah, kenapa kau lakukan hal itu? Dia katakan, aku takut diadab oleh. Maka Allah pun mengumumkan orang ini diampuni oleh Allah. Padahal dia keliru. Kelirunya bukan keliru biasa itu. Dia yang dalam keyakinannya Allah tidak sanggup mengumpulkan abu-abu tadi. Dia yakin hari kiamat. Dia yakin adanya adab. Dan dia takut kepada Allah. Itu yang menghapus kesalahan dan keliruan itu. Tapi orang sesat belum tentu dihapus oleh Allah kesalahan. Maka oleh karena itu, bid'ah ya sesat, sesat ya sesat. Bisa dikatakan apa? Ini bahasa yang lain Pak Ustadz. Apa bahasa lain selain sesat? Salah jalan gitu. Kepanjangan. Ya udah sesat aja gitu. Kan bahasa Indonesia itu kan. Faedah. Yang pertama, penetapan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Kalau dia manusia, maka tidak berhak untuk diibadahi. Saya ulangi, Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Kalau dia manusia, tidak boleh disembah. Tidak boleh dimintai. Dan tidak boleh bersumpah dengan nama Muhammad. Nah, keliru sebagian orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Ini syirik, akhi. Sumpah itu ibadah. Dan sumpah karena dia ibadah, maka dia menggunakan nama Allah saja. Baik. Faedah kedua, penetapan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang nabi dan rasul atau utusan Allah. Karena beliau mengabarkan hal-hal yang telah berlalu dan tidak beliau saksikan perkara gaib itu. Dan apa yang beliau kabarkan sesuai dengan kenyataan. Ini tentunya wahyu dari Allah. Kalau dia wahyu, berarti dia seorang rasul, bukan seorang manusia biasa saja. Dia manusia biasa pada dasarnya. Tapi ditambah dengan kerasulannya, dia memiliki keistimewaan. Orang Arab itu tahu Nabi Muhammad tidak pernah baca kisah apa-apa sebelumnya. Oh, Nabi SAW itu jujur walaupun buta huruf. Tidak pernah baca, tidak pernah nulis. Maka di sini bisa dikatakan bahwa orang kafir Quraisy itu tidak punya hujjah untuk menolak.
Tiba-tiba Muhammad SAW berbicara lebih bagus dari syair, lebih tahu daripada para dukun, lebih hebat ceritanya daripada para tukang cerita dongeng. Maka mereka katakan ini asatirul awwalin. Pastinya dongeng orang-orang terdahulu nih. Ternyata lebih bagus lagi daripada itu ceritanya. Yang ketiga, inti ajaran Islam ialah mengesahkan Allah dengan ibadah. Dan beribadah kepadanya sesuai dengan apa yang dia syariatkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kandungan dua kalimat syahadat seperti yang dijelaskan di atas. Dan merupakan dua syarat diterimanya ibadah. Nah, sekarang kalau ada orang yang tidak berbuat syirik, tapi beribadahnya mengikuti cara beribadah Nabi Musa. Mengikuti cara beribadah Nabi, kira-kira orang ini benar apa salah? Sesat. Lau asbah fikum Musa alaihi salam, thumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum. Andai kata Musa alaihi salam berada di pagi hari ini di tengah-tengah kalian, lalu kalian ikuti dia dalam beribadah, kalian sungguh telah tersesat. Ya. Maka oleh karena itu tidak ada cara bagi kita kecuali kembali kepada cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ungkapan ini masuk akal semua orang, hanya saja egois saja yang membuat mereka tidak terima. Bahkan saking tersesatnya orang yang biasa tidak terima ini, saat ini ada orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Nabi. Saking sesatnya itu. Kemudian sebagian mereka mengatakan Tuhan itu adalah kita semua. Mengambil pembenaran dalam berdalil, kemudian meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidak boleh persekutukan Allah dalam beribadah dengan suatu apapun, baik dengan patung, orang-orang saleh, para nabi, maupun para malaikat dan para wali. Tidak boleh. Yang kelima, riya termasuk syirik. Sebab pelakunya mempersekutukan Allah dalam ibadah dengan selainnya. Walaupun riya termasuk kategori syirik kecil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, hadis Rabbani. Ana aghna syuraka'i anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Barang siapa mengerjakan suatu amal dengan menyekutukan aku dengan yang lain dalam amal itu, maka aku tinggalkan dia dan aku tidak terima perbuatan syiriknya itu. Di sini Nabi SAW meriwayatkan dari Rabbnya bahwa Allah berlepas diri dari semua amalan yang dimasuki penyekutuan seorang dengan riya atau selainnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas semata-mata karenanya. Dan keikhlasan itu bisa berlaku pada perbuatan yang diperintahkan dan bisa berlaku pada sikap berlepas diri dari larangan yang dilarang oleh Allah. Dan yang paling penting keikhlasan itu adalah pada amal ibadah yang dilakukan. Ibadah mahdhah namanya. Ibadah mahdhah itu seperti sholat, zakat, puasa, haji, umrah, doa, zikir, tawakal, khusyuk dan seterusnya. Itu ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah sebuah kebiasaan dan kebutuhan manusia yang bila diniatkan ibadah dia jadi ibadah. Dan yang ini tidak perlu dicari tahu bagaimana cara Nabi berbuat, kecuali yang harus
seperti nikah dan seterusnya. Tapi kalau ada orang yang menikah tidak sesuai dengan sunnah Nabi, acara pernikahannya seperti walimahnya, tapi ketika akad dia lakukan dengan adanya pengantin, saksi, wali dan seterusnya, maka itu sah nikah. Walaupun setelah itu ibu-ibu ompong joget-joget di situ. Karena ada tuh acara nikah ibu-ibu goyang-goyang menari-nari. Bapak-bapak begitu. Lagi sawer biduan. Sah nggak yang nikah tadi? Sah, karena itu ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak murni ibadah. Namun dijadikan sebagai sarana ibadah karena manusia butuh pada pernikahan. Demikian juga ada perkara mubah. Seperti pakai pakaian. Asalnya mubah. Tapi bila seorang pakai pakaian karena dia menuruti perintah Allah untuk menutup aurat, maka dia menjadi ibadah. Meskipun pakaiannya tidak sesuai dengan pakaian Rasulullah pada zamannya. Yang penting menutup apa? Aurat. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Ada juga ibadah ghairu mahdhah itu meninggalkan maksiat. Kalau seorang meninggalkan maksiat, meninggalkan begitu saja, maka boleh jadi dia tidak diberikan pahala karena itu. Bila dia tinggalkan begitu saja, artinya, aduh, muak saya, takut penyakit saya berbuat maksiat. Nah, ini tidak menimbulkan pahala. Tapi jika dia meninggalkan maksiat itu karena takut kepada Allah, padahal dia sanggup melakukannya, ini mendatangkan pahala. Ya. Dan manusia punya naluri itu, punya apa? Tabiat, bukan naluri. Tabiat ingin berbuat dosa. Jadi dia tinggalkan karena takut kepada Allah, maka dia dapat pahala. Ini juga keikhlasan dalam meninggalkan apa? Maksiat. Karena ada orang meninggalkan maksiat karena takut ditahu oleh istrinya. Ada nggak? Banyak atau banyak? Banyak sekali. Karena di luar sana ada bapak-bapak yang kelihatannya setia kepada istrinya. Tetapi ternyata dia bermain dengan wanita lain di luar sana. Begitu lewat istrinya di mal tempat dia berselingkuh, dia sembunyi di bawah kolong meja. Kenapa sembunyi? Ada istri saya lewat, kata dia. Begitu dia bangun, ternyata istrinya yang ada di hadapannya. Ini dosa. Dia berdosa. Karena dia tinggalkan itu bukan karena Allah. Apalagi dia sudah berazam. Baik, ini mengenai keikhlasan itu. Keikhlasan bisa berlaku pada amal yang diperintahkan. Bisa berlaku juga pada perkara mubah yang diniatkan karena Allah. Bisa juga berlaku pada meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Seperti orang yang terperangkap dalam gua. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang meninggalkan zina karena takut kepada Allah. Ini semua adalah perbuatan yang datangkan pahala. Bahkan nanti di hari kiamat ada para laki-laki yang sanggup berzina tapi dia tidak lakukan karena takut kepada Allah. Disiapkan oleh Allah di Jannatun Na'im. Antara Jannatun Na'im itu bidadari-bidadari dari hurun in untuk dia pilih. Dan alasannya adalah karena dia mampu berzina tapi dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Ya. Faedah. Yang pertama, faedah dari hadis ini. Penjelasan mengenai kemahakayaan Allah sehingga dia tidak butuh kepada selainnya. Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada kita. Dia tidak butuh kepada sekutu. Dia tidak butuh kepada siapapun. Karena semua orang yang butuh kepada Allah. Kata Allah, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu fakir, butuh kepada Allah. Semua butuh kepada Allah. Yang kedua, penjelasan tentang besarnya hak Allah Azza wa Jal untuk diibadahi.
Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam haknya ini. Tidak boleh. Yang ketiga, peringatan dari bahaya syirik dengan segala jenisnya. Dan syirik merupakan penghalang dari diterimanya amal ibadah, besar maupun kecil. Ya. Yang keempat, batalnya amal ibadah yang dicampur dengan riya. Maksudnya amal pada saat itu. Bukan semua ibadah yang sebelumnya. Di sini ada diperinci ibadah itu. Yang batal semua dan batal setengah juga terjadi. Bisa begini. Ada orang ibadah sholat. Dari awal ibadah diikhlas karena Allah. Ternyata di tengah sampai akhir dia ibadah karena ingin dipuji oleh orang yang melihatnya. Kira-kira sholatnya batal apa tidak? Arti batal di sini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini karena walaupun setengahnya dia ikhlas, setengahnya lagi dia riya di akhir ibadahnya, maka ini tentunya tidak diterima ibadah. Ada ibadah yang setengahnya diterima oleh Allah dan setengahnya tidak karena berbeda niat ketika pelaksanaannya. Contoh sodakoh. Ada orang punya uang 100.000. 50.000 dia berikan kepada orang dengan penuh keikhlasan. 50.000 dia bikin eksperimen agar dikatakan apa? Dermawan. Dia niat agar dipuji orang, agar banyak followersnya, agar banyak apa itu namanya? Subscribe. Ya. Nah itu dia lakukan, maka 50.000 yang ini tidak diterima oleh Allah. 50.000 yang tadi diterima. Walaupun uangnya 100.000 itu dia niatkan untuk infak semuanya. Kemudian peringatan dari bahaya syirik dengan segala jenisnya. Dan syirik merupakan penghalang dari diterimanya ibadah. Batalnya ibadah karena riya. Yang kelima, haramnya riya, dan riya termasuk dosa besar. Termasuk dosa apa? Besar. Yang keenam, wajibnya mengikhlaskan amal ibadah hanya bagi Allah dengan membersihkannya dari segala kotoran kesyirikan. Yang ketujuh, penetapan sifat al-qaul, perkataan bagi Allah sesuai dengan keagungannya, dengan tidak menyamakannya dengan sifat berkata, dengan sifat ya, berkata untuk Allah dengan sifat berkata pada makhluknya. Artinya begini, Allah itu bisa bicara gitu. Sifat bicaranya Allah itu berbeda dengan sifat bicaranya siapa? Makhluk. Allah berbicara sesuai dengan keagungan dia. Tetapi tidak sama dengan cara bicara siapa? Makhluk. Karena tiada satu pun yang sama dengan Allah. Ya. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ini faedah daripada hadis Abu Hurairah tadi bahwa Allah itu maha kaya, tidak butuh sekutu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masih dajjal?" Qal, qulna, bala, faqal, asyirkul khafi, an yakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada Al-Masih Dajjal? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau SAW bersabda, itu syirik yang tersembunyi. Maksudnya, itu ketika seorang berdiri melaksanakan sholat, dia perindah sholatnya itu karena dia mengetahui ada orang lain yang melihatnya atau memperhatikan. Dan ini biasanya terjadi pada
ibadah-ibadah kita yang di situ ada orang yang lagi kita cari perhatiannya. Calon mertua, ya kan? Calon istri, diperindah sholatnya karena ada calon istri di situ. Atau ada orang yang dia mau nikahi. Sering lewat di depan musola itu, perempuan itu sekolah lewat situ, pulang sekolah lewat situ. Ya, berangkat pulang dari kerja pas maghrib lewat situ. Dia jadi imam tuh, lewat dia. Tengok dulu ke kanan, belum lewat juga. Jangan komat dulu, sungguh dia lewat. Baru dia jadi imam. Ya sholat jadi imam agar apa? Diperhatiin orang. Ini namanya apa? Sum'ah dan riya. Syarah. Para sahabat menyebut-nyebut tentang fitnah Al-Masih Dajjal. Dan merasa khawatir darinya. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada mereka bahwa ada sesuatu larangan yang lebih beliau takutkan atas mereka daripada fitnah Dajjal. Perhatikan ya, kalimat ini dikatakan kepada orang yang bertauhid. Ini bukan berarti syirik besar tidak lebih menakutkan daripada riya. Karena ada seorang seperti Syekh Al-Jufri, seorang tokoh sufi yang berbuat kesyirikan itu, dia mengatakan yang ditakuti Nabi itu riya, bukan syirik besar, kata dia. Kita katakan Nabi paling takutkan kepada orang yang bertauhid adalah riya. Tetap syirik besar lebih ditakuti. Tapi bagi mereka yang sudah mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, yang paling ditakuti oleh Nabi daripada Masih Dajjal apa? Riya. Jelas? Ya. Itu kesyirikan pada niat dan tujuan yang tidak nampak bagi orang lain. Beliau SAW pun kemudian menafsirkannya dengan makna membaguskan amalan yang ditujukan kepada untuk wajah Allah dengan sebab dilihat oleh manusia. Jadi membaguskan karena berubah niat di situ. Niat ingin dipuji oleh manusia. Di sini dapat kita fahami dengan jelas lagi bahwa amal sholat berjamaah ke masjid belum tentu orang itu riya. Kapan riyanya? Ketika ingin dipuji. Makanya besar ujian orang yang sholat di masjid itu. Banyak yang harus dia perjuangkan. Faedah dari hadis ini. Kasih sayang dan ketulusan Nabi SAW dalam menasehati umatnya. Beliau ingatkan dari bahaya syirik. Itu menunjukkan bahwa melarang orang, tegas kepada orang lain di dalam melarang kesyirikan, itu bukan berarti kita benci. Tapi begitu cara menyayangi. Terkadang cara orang menyayangi itu menyakitkan caranya itu. Kita harus meninggalkan hal-hal yang kita sukai. Iya enggak? Dilarang. Seperti bapak melarang anaknya, kamu jangan minum khamar, jangan main musik. Meninggalkan musik itu sakit bagi dia. Karena musik itu indah. Iya enggak? Tetapi begitulah cara si ayah menyayangi anaknya. Ya. Menyayangi anak itu tidak harus, atau menyayangi umat manusia ini tidak harus mengikuti semua keinginan mereka. Kata orang pegawai bank, Ustadz, gimana hukumnya kerja di bank? Lihat, kamu kerja di mana? Di bank. Udah boleh buat kamu. Karena kalau dilarang sakit hatinya, ya enggak? Bukan begitu juga cara menyayanginya. Cara menyayangi orang ini, larang dia dari pekerjaan yang riba. Gitu. Yang kedua, peringatan dari riya dan juga kesyirikan secara umum. Yang ketiga, riya itu lebih ditakutkan menimpa orang-orang soleh. Nah, niatnya menimpa orang-orang soleh daripada ancaman Dajjal. Jika Nabi SAW takut riya menimpa para sahabatnya, padahal mereka adalah penghulunya para wali dan mereka sangat kuat keimanan dan keilmuannya, maka orang-orang setelah mereka yang tingkat keimanan yang lebih rendah tentunya harus lebih takut lagi terkena kesyirikan ini, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Ya, para sahabat saja ditakuti, bagaimana dengan kita? Tapi takut sahabatnya kenapa? Iya.
Yang keempat, ria lebih dikhawatirkan Nabi daripada Al-Masih Dajjal. Karena ria bisa menimpa semua manusia di setiap zaman dan waktu. Sedangkan Dajjal mengenai manusia yang hidup pada zamannya saja, pada saat dia keluar. Ya enggak? Baik, kandungan bab ini. Tafsir ayat dalam surat Al-Kahfi. Tadi sudah disebutkan bahwa orang-orang kafir itu tidak percaya yang dibawa Nabi ini adalah wahyu. Lalu Allah menyampaikan, katakan kepada mereka, aku manusia biasa. Bagaimana aku bisa ceritakan tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka. Tidak mungkin aku ceritakan itu. Kecuali kalau sudah ada yang mewahyukan kepadaku cerita tersebut. Gitu. Yang kedua, masalah yang penting sekali, yaitu bahwa amal soleh tidak diterima kecuali dengan dua syarat tadi. Yang ketiga, disebutkan amal yang menyebabkan hal tersebut, yaitu bahwa Allah adalah sesembahan yang amat menolak perbuatan syirik karena sifat kemahacukupannya, sifat kayanya. Dia tidak butuh kepada syirik. Keempat, alasan lainnya bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. Artinya Allah, dia tidak butuh sekutu. Dia cukupkan dirinya sendiri. Seakan-akan dia memiliki sekutu yang banyak. Padahal dia seorang diri. Lima, Rasulullah SAW sangat khawatir bila sahabat beliau melakukan riya. Ya, tafsiran riya contohnya, seorang melakukan sholat dengan niat karena Allah, akan tetapi dia perindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Ingat, riya itu bukan berarti dia tidak beribadah kepada Allah, bukan. Tapi dia memperindah ibadahnya agar mendapat perhatian orang lain. Nah, saya kira itu bisa disampaikan di pagi menjelang siang ini atau di siang hari ini, dan semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya minta maaf karena saya ada janji sama orang dan saya lupa kalau tanggal janjinya itu hari Senin, dan janjinya di BSD. Boleh tanya 1, 2, 3 pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sekarang kan zaman kada yang ada kan kampanye itu masuk atau kampanye? Kalau ya namanya politik ya segitu-gitunya ya. Dari awalnya udah banyak kebohongannya, apalagi sampai dikampanyekan. Maka hal-hal seperti itu dihindari, tidak boleh. Kalau dia datang kampanye di masjid dengan ibadah kepada Allah, itu riya namanya, syirik namanya. Tapi kalau dia tidak beribadah, kampanyenya yaitu riya dalam makna bahasa bersombong-sombong. Kalau dia bohong ya, wah aku bisa melakukan ini dan itu, kata dia. Ini namanya ujub. Ada lagi? Ini ada satu pertanyaan dari ibu-ibu ini. Mana? Anda baca dulu ya. Antum silakan. Afan Ustaz, ada sebuah hadis yang berbunyi aktsaru munafiki fi ummati al-qura Ustaz. Nifaqan Aktsaru munafiki. Ana aktsaru munafiki ummati fi ummati qurra'uhum. Iya. Apakah ini kemunafikan yang boleh jadi karena tadi tidak ikhlas itu atau riya ini Ustaz? Seperti itu. Atau ada sebab-sebab yang lain Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengatakan kebanyakan munafik umatku adalah para qurra, ahli baca Quran. Kenapa demikian? Karena banyak orang memiliki suara bagus hanya untuk mencari perhatian manusia bacaan Quran. Apalagi zaman sekarang baca Quran itu sudah menjadi alat untuk cari cuan. Contoh, di dalam TikTok itu ada orang siaran langsung baca Quran supaya dikasih apa? Gift. Secara hukum baca Quran saja tanpa mengajarkan tajwidnya
itu tidak boleh ambil upah. Tidak boleh ambil apa? Upah. Walaupun tidak ada janji antara dia dengan si pemberi upah. Karena dia melakukan amal ibadah mahdhah yang manfaatnya untuk dia saja. Contoh begini, saya baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus saya baca. Setelah itu antum kasih upah ke saya. Ini tidak boleh diberikan upahnya. Beda dengan orang yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya ini, artinya itu. Maka ini terjadi khilaf di antara para ulama. Karena ada manfaat pengajaran kepada orang lain. Ini terjadi khilaf. Yang kita lihat sekarang ini banyak orang, apalagi bacaan Qur'annya dengan suara yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih begini, ya kan? Dikasih apa di dalam gift-nya itu? Ini tidak boleh. Disawer lagi sekarang. Maka dikatakan ada apa? Aktsaru qurra munafiqi ummati qurra. Kemudian yang kedua, mereka membaca Quran itu hanya sekedar baca, tidak mengambil manfaat darinya, tidak tadabbur, tidak juga mengamalkannya. Mereka kira baca itulah mengamalkannya. Maka dikatakan apa? Munafik. Kemudian yang paling banyak adalah ingin disebut sebagai qurra atau qari'u Al-Quran. Ustaz, mohon pencerahannya tentang istilah Habib. Habib itu secara bahasa kekasihku. Makanya kalau kita panggil, kalau ibu-ibu panggil suami, mau mesra sekali-kali atau seterusnya, ya Habibi, aina anta? Lagi telepon gitu. Wahai kekasihku, kamu di mana? Suaminya kaget. Kan aku bukan Habib, istriku. Kalau laki-laki panggil istrinya Habibati, wahai kekasihku gitu. Habib itu artinya apa? Kasih, orang yang dicintai oleh kita. Itu arti. Lalu orang-orang menjadikannya sebagai arti khusus buat orang yang mancung hidungnya saja. Yang tidak jelas keturunan siapa. Lalu dikatakan sebagai istilah untuk keturunan Nabi. Betul, keturunan Nabi. Kita juga keturunan Nabi, tapi Nabi Adam. Antum Habib, antum Habib. Untuk istri antum. Jangan panggil kasir Indomaret, ya Habibati. Aku mau bayar. Ini namanya berbuat dosa. Jadi Habib itu menurut mereka adalah istilah untuk keturunan Nabi saja di Indonesia. Di tempat lain tidak ada istilah begini. Ya Ahlul Bait cukup. Dan bahkan Habib ini di Indonesia tinggi derajatnya. Anda pernah cerita sama antum. Anda pernah diundang khutbah di Bintaro. Dan di suatu masjid tidak boleh khutbah kecuali yang ada titelnya. Tapi ikhwan-ikhwannya sudah terlanjur salah mengetik nama anak. Dikiranya anak ini LC. Ya kalau LC setelah corona mungkin bisa kan langsung ceramah atau lulus corona gitu kan. Bisa. Tapi ini mereka pasang LC. Begitu dilihat oleh anak, akhi ini salah ini. Anak udah di masjidnya. Tapi tidak boleh khutbah Pak Ustadz kalau tidak ada titelnya di sini. Saya kata, jangan dikasih titel ke anak, kan Anda punya titel. Ya udahlah nanti, tenang aja Ustadz. Begitu diumumkan, biasa pengumuman. Yang menjadi imam dan khatib pada hari Jumat ini adalah Al-Habib Al-Mukarram katanya. Al-Ustadz Masykur gitu. Anak pegang-pegang hidung anak, apa sama dengan Habib ini? Allahu Akbar. Saking tingginya, dan khutbah juga tidak diusir dari masjid itu. Karena dapat titel yang lebih tinggi daripada LC. Kemudian kiai sama dengan guru ngaji itu tidak apa-apa sebenarnya, tidak masalah. Ya ustadz adalah pengajar juga, syekh orang yang dijuluki syekh itu orang-orang kalau di Saudi itu orang berilmu dan orang yang lebih tua namanya syekh. Dan tidak mengapa menggunakan istilah ini. Tapi jangan sampai istilah ini menyebabkan orang itu ujub. Nanti ada penjelasannya kalau salah. Tentang larangan memberi nama
Malikul Amlak. Nanti Syekh Utsaimin menjelaskan di antara yang tidak boleh itu memanggil faqihul fuqaha, ustadznya para asatidzah. Itu dihindarkan. Oh fulan ustadznya ustadz gitu. Itu bisa ujub. Makanya ada orang sekarang mungkin gara-gara ujub, dia sekarang meditasi sama istri barunya gitu kan. Tahu kan kasusnya? Boleh jadi dia ujub pada saat itu sehingga dia lepas kontrol. Sekarang dia meditasi, tempat kesyirikan. Dan ini adalah merupakan perkara yang berbahaya. Syekh Utsaimin menjelaskan itu bahaya bagi orang yang dipanggil ustadznya para asatidzah. Jangan sampai apa? Ujub. Saya kira cukup ya. Karena ada keperluan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.